semata di mediaindonesianews.com yang akan memberikan informasi-informasi aktual dan terpercaya. Karena mediaindonesianews.com adalah referensi berita teraktual. Dan inilah beberapa informasi utama kami di siang hari ini. Berikut liputannya. Kalau kita melihat persoalan hukum, khususnya masalah yang saat ini sedang hangat dibicarakan di media, yaitu kasus Saudara Joko Chandra dan mantan sekretaris Mahkamah Agung, saya jawab tadi pertanyaan saudara bahwa bagaimana ini kasus ini kalau ditangani oleh lembaga KPK, oleh Mabes Polri, oleh Kejaksaan Agung, terhadap kasus-kasus yang sama, dalam arti persoalan hukum yang sama, itu tidak boleh satu perkara ditangani oleh 3 instansi penyidik sekaligus, tidak boleh secara yuridis gitu ya. Kalau KPK sudah menangani kasus tersebut, maka lembaga-lembaga penyidik yang lain, baik itu Kejaksaan Agung maupun kepolisian, ya secara otomatis harus berhenti gitu Pak, dan itu kewenangan daripada KPK untuk menyelidiki kasus tersebut. Nah, apalagi kita lihat bahwa KPK kan sudah menerbitkan surat perintah penyidikan dan bahkan sudah ditetapkan tersangka-tersangkanya gitu. Maka lembaga instansi yang lain ya, harus dengan sendirinya ya menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada KPK. Ya, itu koridor hukumnya. Gitu. Terus kalau kita lihat dari saudara juga mengatakan bahwa kenapa sih ini soal penegakan hukum ini terjadi gitu, soal seperti ini bisa terjadi gitu. Ya, sebenarnya dari aparat hukum itu sendiri gitu ya Pak ya, untuk memberantas korupsi itu sendiri gitu. Kalau penegakan hukum itu sudah benar-benar ditegakkan oleh aparat penegak hukum, ada niat, ada kemauan, ya saya rasa ya semua juga kan kasus-kasusnya menjadi persoalan besar yang menjadi perhatian publik ya pasti juga terungkap. Sebenarnya kalau majelis hakim itu kan secara hukum, secara kitab undang hukum acara pidana, majelis hakim hanya memeriksa, mengadili atas berkas perkara yang dilimpahkan oleh saudara jaksa penuntut umum ke pengadilan. Betul. Gitu ya. Jadi tidak mungkin bahwa misalkan di suatu berkas perkara terdakwanya saudara JT gitu ya, saudara A terus melompat menjadi saudara B, kan tidak mungkin begitu ya. Jadi kalau pertanyaan kenapa kok pengadilan tidak mengungkap Master King-nya gitu. Ya kalau pengadilan itu kan sifatnya mengadili, memeriksa dan mengadili, memutus perkara itu berdasarkan berkas perkara yang dilimpahkan oleh saudara jaksa penuntut umum. Saudara jaksa umum membuktikan dakwaannya bahwa itu benar dan berdasar, yang sebaliknya penasihat hukum membuktikan bahwa itu tidak benar atau tidak ya. Bagaimana pembelaan saudara penasihat hukum. Jadi kalau soal mengungkap dedernya pelaku utamanya atau mungkin Master King saudara tanya kepada saya, ya tadi itu bukan ranah kewenangan daripada pengadilan. Nah, tinggal kita melihat bahwa itulah tugas daripada penyidik. Ya, yang ditanyakan penyidik dong itu. Ya, kita ditanyakan kenapa penyidik kok tidak mengungkap Master King-nya begitu. Kalau saudara mengatakan kok tanda kutip kenapa hanya boneka-boneka aja yang atau yang level-level bawah saja yang dijadikan tersangka-tersangka. Jadi tanyakan dong kepada penyidik gitu. Ya karena untuk kewenangan untuk mengungkap satu kasus tersebut itu ada di tangan penyidik. Bukan di tangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili tersebut. Boleh-boleh saja nanti majelis hakim dalam pertimbangannya misalkan mempertimbangkan hal tersebut. Ya itulah tugas PR pekerjaan daripada penyidik, mengungkap kembali begitu dengan dasar pertimbangan hakim tersebut, ungkap kembali siapa-siapa lagi yang terlibat dalam kasus tersebut. Nah, mengenai dakwaan atau tuntutan menjatuhkan vonis, karena kan ini berbeda Bang, dari majelis hakim untuk Pinangki yang tadinya berapa tahun tiba-tiba ada perubahan. Begitupun dengan Joko Chandra dan Nur Salim yang sekretaris MA. Abang melihatnya seperti apa Bang? Gini, jaksa boleh-boleh saja di kitab undang hukum acara pidana itu kewenangan jaksa untuk menuntut. Apakah tuntutannya ringan, sedang atau berat, itu pertimbangan saudara jaksa penuntut umum. Tapi kembali lagi, bukan dalam arti bahwa jaksa menuntutnya, katakanlah misalkan 4 tahun, terus vonisnya harus 4 tahun atau di bawah 4 tahun, bukan demikian.
itu kewenangan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Hakim mungkin mempunyai pertimbangan lain begitu. Oh, kalau tuntutannya 4 tahun, misalkan ya, itu contoh. Terus kemudian setelah dilakukan proses pemeriksaan dalam persidangan, terungkap fakta-fakta persidangan bahwa memang banyak hal-hal yang sangat memberatkan atas perbuatan terdakwa. Ya, jadi hakim tidak akan berpatokan kepada tuntutan tadi. Saudara jaksa penuntut umum. Bisa saja hakim menjatuhkan jauh lebih tinggi dari tuntutan, dan ini sering terjadi dalam kasus, contoh dalam kasus Pinangki ya, jaksa Pinangki atau terdakwa-terdakwa lain. Itu kita lihat. Bahkan hakim jauh lebih tinggi memvonis daripada tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Nah, ini artinya apa? Artinya bahwa hakim tersebut melihat dari fakta-fakta persidangan gitu. Bukan berpatokan pada tuntutan seberapa besar, seberapa lama tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Dan itu kewenangan majelis hakim, itu sah-sah saja. Secara hukum ya dibenarkan, memang itu kewenangan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ya tinggal bagaimana sikap terdakwa menerima atau tidak menerima atas pertimbangan majelis hakim tersebut. Ya silakan, ada upaya hukum lainnya yang bisa dilakukan oleh saudara terdakwa tersebut. Apakah ada permainan makelar hukum dalam persoalan ini, Bang? Ya, saya kalau melihat apakah ada permainan makelar hukum tanda kutip, ada markus maklar kasus atau dalam perkara-perkara ini, ya itu silakan saja, itu penyidik yang menentukan. Tapi kan publik akan melihat, masyarakat akan menilai gitu kan, apakah rasa keadilan itu benar-benar tercipta, apakah benar-benar hukum itu dapat ditegakkan, baik itu terhadap siapapun, persamaan dan perlakuan hukum, penegakan hukum kepada setiap warga negara Indonesia. Gitu. Ya, saya melihat antusias masyarakat kan, kok masyarakat menilai kok rendah sekali tuntutannya, kok rendah begitu ya. Ternyata hakim memvonis jauh lebih tinggi. Ya mungkin ini satu pembelajaran juga untuk kita bersama, bahwa satu, bukan dalam arti terdakwa nanti yang lain-lainnya gitu dituntut oleh saudara jaksa sekian tahun, bukan berarti putusannya sekian tahun atau lebih rendah dari tuntutan. Bahkan ada katakan hal paling enggak 2/3, bukan demikian. Ya, bisa juga hakim menjatuhkan lebih tinggi. Ya, yang kedua, kita lihat ini masyarakat, kan masyarakat sudah bahwa ini benar-benar hukum sudah benar-benar dapat diterapkan. Paling tidak memang kasus-kasus, apalagi mohon maaf, kasus-kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, yang harusnya dia mengerti tentang hukum, yang dia harusnya sebagai benteng terdepan, gardu terdepan untuk menegakkan hukum, terus bermain-main dengan hukum, ya kan, bermain-main dengan perkara. Ya, saya rasa itu salah satu pemberat, dan saya rasa juga sudah tepat pertimbangan majelis hakim kalau memang itu hukumannya itu diberikan hukuman yang setimpal. Dalam arti apa? Dalam arti untuk memberikan efek jerah gitu. Dan kita lihat jadi masyarakat juga kan membangun kepercayaan masyarakat di Indonesia bahwa oh ternyata penegakan hukum saat ini sudah mulai berbenah, sudah mulai berjalan dengan baik. Kita lihat, saya mengapresiasi sekali ya terhadap kasus-kasus. Kita lihat sekarang narkoba, kita lihat terhadap kasus korupsi. Ya, itu hukumannya udah luar biasa sekarang ya, vonisnya. Ada belum lama ini ya kasus ya Pak, korupsi, hukuman sampai seumur hidup. Ini kan luar biasa. Ya, tinggal apakah nanti ke depan ada lagi kasus sampai hukuman mati. Mungkin ini suatu terobosan pertama kali di Indonesia bahwa ada yang diterapkan kasus hukuman mati terhadap kasus korupsi yang selama ini kan belum ada. Abang katakan tadi ada pembenahan, ada perubahan ataupun ada kemajuan dalam pembenahan hukum dengan kasus-kasus yang Joko Chandra dan yang lain-lainnya. Apakah ini sudah memberikan kepuasan bagi masyarakat mengenai hukum di Indonesia sendiri, Bang? Ya, kita lihat, kalau saya amati, saya sebagai praktisi hukum, saya amati ini kan kasus-kasus korupsi saat ini dan narkoba juga, dan kasus-kasus kejahatan yang luar biasa, termasuk kasus prioritas yang ditangani ya, yang menjadi prioritas untuk diberantas. Kita lihatlah seperti kasus korupsi, kasus perdagangan anak, kasus narkoba. Kita lihat grafiknya, coba lihat. Itu hukumannya saya perhatikan itu semakin lebih berat. Nah, ini semakin lebih berat.
Ini artinya apa? Artinya bahwa ada keseriusan lah dari khususnya dari majelis hakim-hakim ini, ya kan, sebagai salah satu pilar, sebagai salah satu insan penegak hukum untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia ini. Ya ini sudah menurut saya udah luar biasa gitu ya, sudah oke lah, ada peningkatan, ada kemajuan, dan masyarakat juga memberikan apresiasi, ya sambutannya luar biasa gitu kan. Wah ada loh kasus korupsi sampai dihukum seumur hidup. Oh kasus narkoba sampai dihukum mati, ya kan? Ini kan udah luar biasa gitu kan. Yang dulu-dulu kan coba kita lihat hukum, jangankan pejabat disentuh dengan hukum, ya kan? Mohon maaf, selevel kelas bawah aja di pemerintahan camat dan lurah pun nggak berani, ya kan? Iya. Sekarang coba kita lihatlah, ya secara objektif, pejabat, menteri, hakim, pengacara, jaksa, ya kan? Gubernur bahkan gitu kan, kepala pemerintah daerah, orang nomor 1 di daerah, ya kan? Bupati. Saya rasa sudah banyak gitu ya yang duduk di dalam kursi persakitan. Betul. Kita harus menilai, ngambil sisi positifnya. Bukan berarti bahwa Indonesia ini semakin banyak korupsi, koruptor, bukan berarti di negara kita ini masih banyak kejahatan, bukan. Kita harus ngambil sisi positifnya bahwa di negara yang kita cintai Indonesia ini, penegakan hukum itu sudah menunjukkan kemajuan. Ya dalam arti sudah tersentuh, siapapun yang bermain-main dengan hukum itu sudah bisa tersentuh. Ya kan, jadi nggak ada lagi lah orang wah karena Kebal hukum gitu. kebal hukum. Ya, kita lihat sekarang sudah tersentuh. Dan ini baik sekali lah. Memang jujur saya katakan juga bahwa ya belum sepenuhnya lah ya apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang diharapkan, yang diinginkan oleh masyarakat semua tapi belum. Ya kita melihat juga memang masih ada 1-2 kasus-kasus yang mungkin saya tidak tahu ya kok belum diangkat gitu, belum sampai ke disidangkan gitu, apa penyidik kesulitan dengan pemberkasannya, pembuktiannya ya. Tapi saya menilai secara umum bahwa itu penegakan hukum di negara kita ini sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kan baru-baru ini pun Gubernur Sumatera Selatan juga ketangkap juga Bang mengenai ini. Dikatakan beliau sangat anti dengan korupsi dan tata kelola segala macam. Nah ini menjadi PR kembali nih Bang untuk kepala-kepala daerah supaya benar-benar, apalagi kepala daerah yang baru memimpin tahun ini dan terpilih. Dari kacamata Abang sendiri sebagai pengamat hukum, Abang melihatnya gimana nih kaidah-kaidah dari para pemimpin di daerah untuk bisa tidak menyentuh dengan persoalan korupsi itu tadi, Bang? Jadi siapapun orangnya, begitu pejabat maupun aparat penegak hukum, bekerjalah dengan hati nurani. Itu kuncinya. Kalau mereka bekerja dengan hati nurani, saya yakin dan percaya bahwa jauh dia dari persoalan-persoalan hukum, tersangkut dari masalah-masalah hukum. Karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi, dan hati nurani itu selalu benar adanya. Ya, jadi lakukanlah amanah yang diberikan sebagai pejabat, ya, sebagai aparat penegak hukum, ya lakukanlah tugas fungsinya sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan undang-undang yang diberikan. Gitu. Jadi kalau ya memang kita lihat belum lama ini miris sekali seorang gubernur ya di Sumatera Selatan ya sampai kena OTT. Nah, ini kan sama dalam arti ini melukai lagi hati masyarakat, perasaan masyarakat seperti itu ya, khususnya warga Sumatera Selatan. Tapi kan kita juga harus optimis, justru dengan adanya penangkapan ini membuktikan bahwa negara tidak diam, aparat penegak hukum tidak diam, gitu kan? Mereka tetap menindak siapapun orangnya, walaupun seorang gubernur pun orang nomor 1 di wilayah tersebut tetap tidak ada kebal hukum dan itu ditindak. Dan kasusnya sekarang kan sudah ditingkatkan ke proses penyidikan, gitu kan ya? Tinggal menunggu nanti pelimpahan berkas perkara untuk disidangkan. Nah, ke depan bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi? Ya, di satu sisi kok seolah-olah terus terjadi gitu. Ya, kalau seolah-olah terus terjadi nih penangkapan OTT, korupsi, suap, sogok menyogok terus terjadi gitu. Ya, saya selalu menyampaikan, itulah pentingnya adalah pembinaan internal. Selalu saya menyampaikan demikian. Karena
hukum aturan sebagus apapun juga, kalau tidak diterapkan, tidak dilaksanakan, ya hanya kiasan saja, hanya pajangan saja, hanya slogan-slogan saja. Dan yang penting juga adalah harusnya ada pembinaan secara internal gitu ya. Jadi mental pejabat-pejabat ini dan termasuk juga aparat penegak hukum juga harus dibina secara internal gitu. Paling kalau perlu didoktrin gitu kan, untuk tidak lagi bermain-main dengan jabatan kewenangan yang dimiliki, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang mencederai hati nurani masyarakat.